Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat ya di rumah. Oke, jadi di pertemuan pertama kali ini kita akan belajar tentang alat-alat ya atau peralatan yang digunakan di bengkel-bengkel otomotif pada umumnya. Nah, dalam pekerjaan bengkel otomotif itu biasanya kita membutuhkan peralatan-peralatan yang akan kita gunakan untuk melakukan pembongkaran, pemasangan, ataupun pengukuran dalam memperbaiki sebuah komponen kendaraan ya. Karena tidak mungkin seorang mekanik itu melakukan pekerjaan pada sebuah kendaraannya atau melakukan perbaikan hanya menggunakan tangan kosong saja. Pastinya kita membutuhkan alat-alat seperti kunci-kunci dan lain sebagainya. Nah, peralatan-peralatan ini ada karena komponen-komponen yang ada pada sebuah kendaraan, baik itu motor, mobil, bis, dan lain sebagainya, itu dipasang pada sebuah kendaraan menggunakan baut dan mur yang tentunya hanya bisa kita lepas kalau kita menggunakan peralatan-peralatan khusus yang digunakan untuk membuka dan memasang baut pada sebuah kendaraan. Nah, jadi fungsi dari alat-alat pada bengkel otomotif itu adalah untuk membantu mempermudah pekerjaan seorang mekanik dalam melakukan pembongkaran, pemasangan, bahkan pengukuran pada sebuah komponen kendaraan yang akan diperbaikinya tentunya. Dan sementara itu, alat-alat yang biasa digunakan pada bengkel otomotif untuk membantu mempermudah pekerjaan seorang mekanik umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hand tools, yang kedua ada power tools, dan yang ketiga ada special service tools atau biasa disingkat dengan SST. Nah, di pertemuan pertama kali ini kita akan belajar mengenal tentang hand tools, di mana hand tools ini adalah peralatan bengkel otomotif yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan seorang mekanik yang penggunaannya hanya menggunakan tenaga manusia. Nah, untuk itu saya akan menunjukkan jenis-jenis hand tools itu. Mari kita lihat. Nah, yang pertama ada kunci pas, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan open hand spanner. Nah, kunci pas ini biasanya digunakan untuk membuka dan memasang baut yang memiliki momen tidak terlalu besar ya, atau istilahnya yang ringan saat diputar menggunakan kunci ini. Jadi pada saat kita membuka baut tapi bautnya keras, itu nggak boleh pakai ini dulu. Setelah longgar baru kita bisa gunakan kunci pas ini untuk mengendurkan baut yang akan kita lepas. Nah, pada sebuah kunci pas ini umumnya terdiri dari 2 ukuran. Seperti contoh di sini ada ukuran 19 dan ukuran 18. Nah, yang kedua ada yang namanya kunci ring atau bahasa Inggrisnya offset ring spanner. Nah, kunci ring ini biasanya digunakan untuk membuka baut yang memiliki momen yang besar, artinya yang masih keras gitu ya. Jadi saat kita mau membuka baut dan bautnya masih keras, itu biasanya kita menggunakan kunci ring untuk membuka bautnya atau mengendurkan bautnya. Setelah ringan barulah kita menggunakan kunci pas untuk mempermudah saat kita membuka bautnya seperti itu. Dan sama halnya dengan kunci pas tadi, kunci ring ini umumnya memiliki 2 ukuran. Contohnya aja di sini ada 17 yang sebelah sini dan yang sebelah sini adalah 16. Nah, lanjut, sekarang ada yang namanya kunci ring pas. Nah, jadi kalau tadi satu-satu kunci pas sendiri, kunci ring sendiri, berikutnya ada kunci kombinasi, yaitu gabungan antara kunci ring dan kunci pas. Nah, dengan adanya kunci kombinasi ini, jadi kita nggak perlu lagi mengambil 2 kunci kalau kita mau membuka atau memasang baut pada komponen kendaraan ya. Kita hanya menggunakan 1 kunci saja. Dan kunci ini berfungsi untuk membuka dan memasang baut yang memiliki momen besar ataupun tidak terlalu besar. Jadi untuk membuka baut pada saat awal yang bautnya masih keras itu, kita bisa gunakan kunci ringnya. Setelah longgar baru kita bisa gunakan kunci pas untuk membuka bautnya seperti itu ya. Oke, lanjut. Sekarang ada yang namanya kunci Inggris atau bahasa Inggrisnya itu adjustable spanner. Nah, kunci Inggris ini biasanya digunakan untuk membuka dan memasang baut yang memiliki momen kecil, jadi tidak terlalu keras seperti itu ya. Sama halnya dengan kunci pas ini. Hanya saja pada kunci Inggris ini punya keistimewaan. Dia bisa kita atur ukurannya sesuai dengan ukuran baut yang akan kita buka dengan memutar penyetel di sini ya. Jadi kita bisa atur ukurannya, kita putar atau di-adjust. Bahasa Inggrisnya di-adjust atau diatur sesuai dengan ukuran baut yang akan kita buka seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang
ada yang namanya obeng ya, atau dalam bahasa Inggris ini disebut dengan screwdriver. Nah, obeng ini biasanya digunakan untuk membuka dan memasang skrup. Dan obeng ini umumnya punya dua jenis dia. Ada yang obeng plus seperti ini, ada juga obeng min seperti ini. Karena bentuknya min ya ujungnya. Kalau ini kenapa disebut plus? Karena ujungnya di sini berbentuk plus atau tambah seperti itu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke kunci soket atau biasa disebut dengan kunci stok ya. Nah, kunci stok ini biasanya digunakan untuk membuka dan memasang baut. Sama halnya dengan kunci-kunci yang lain, hanya saja kunci stok ini biasanya digunakan untuk membuka dan memasang baut yang letaknya itu dalam. Misalnya pada sebuah lubang itu ada baut yang mau kita buka, tapi kita nggak bisa membukanya pakai kunci ring pas atau kunci ring atau kunci pasnya, itu nggak bisa karena terlalu dalam. Jadi kita harus menggunakan kunci sok yang bisa masuk lebih dalam seperti itu. Dan kunci sok ini atau kunci soket ini ada dua jenis dia. Yang pertama adalah kunci sok segi 6 atau heksagonal. Ada juga kunci sok yang seperti ini ya, yang berigi-rigi seperti ini. Ini kunci sok double heksagonal. Jadi sudutnya ini lebih dari 6. Kalau heksagonal kan 6, ada 6 sudut ya. Kalau yang double heksagonal ini lebih dari 6 atau 12 dia biasanya. Nah, untuk menggunakan kunci sok biasanya kita menggunakan stang sok ya atau handle sok. Nah, handle sok ini biasanya ada beberapa jenis. Contohnya yang pertama ini ada stang sok universal. Ujungnya bisa seperti ini, bisa dibengkok-bengkokkan. Ini stang sok universal atau handle sok universal, atau bahasa Inggrisnya itu disebut breaker bar gitu ya. Nah, untuk menggunakan sok kita butuh stang sok seperti ini, kita pasang. Barulah kita bisa gunakan untuk membuka dan memasang baut. Nah, ini handle shock yang pertama, namanya breaker bar ya. Nah, selain itu ada juga stang shock atau handle shock yang jenis lain. Contohnya ini. Nah, ini adalah stang shock geser ya, atau handle shock geser, atau biasa dalam bahasa Inggris disebut sliding T-bar. Nah, kenapa disebut sliding T-bar? Karena kalau kita pasangkan pada shock seperti ini, dia akan berbentuk T. Kemudian batangnya ini kita bisa geser atau disliding lah ya. Nah, lanjut kita masuk ke jenis stang shock yang berikutnya ya, atau handle shock. Ada yang namanya ratchet. Nah, handle shock ini disebut dengan ratchet. Fungsinya untuk mempercepat pada saat kita membuka baut ya. Nah, kalau biasanya kan kalau kita mau membuka baut dengan kunci ring pas misalnya, ini baut ya. Kita pas buka itu kita pasang, kita putar, terus lepas, pasang, putar lagi, lepas, pasang, putar lagi, lepas gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan ratchet, kita nggak perlu lepas pasang, tinggal putar aja, lebih cepat ya. Nah, pada ratchet juga ada tuas seperti ini. Ini untuk menentukan arah putaran dari ratchetnya. Misalnya kita geser ke sini, maka putarannya terbalik. Kalau kita geser lagi, putarnya akan berlawanan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau membuka baut, kita bisa geser ke kiri untuk membuka. Kalau kita mau mengencangkan, kita bisa geser ke kanan untuk mengencangkan seperti itu. Nah, selain handle shock, pada saat kita menggunakan kunci soket, itu biasanya kita juga menggunakan extension namanya. Nah, ini extension seperti ini ya, extension, dia lurus saja, lurus. Nah, biasanya kalau kita membuka baut yang bautnya itu dalam gitu kan, di lubang dalam gitu, kalau kita pakai stang shock aja itu kurang dalam, kurang masuk ke dalam, maka kita bisa tambahkan extension untuk menambahkan kedalamannya. Setelah itu kita pasang handle-nya seperti itu, baru kita bisa buka bautnya seperti itu ya. Jadi untuk menggunakan kunci shock biasanya digunakan sambungan extension namanya. Ada yang pendek dan ada yang panjang. Tergantung kebutuhan ya. Jadi kalau misalnya mau pakai yang pendek, ya pakai pendek. Kalau butuhnya pakai yang lebih panjang, maka kita gunakan yang panjang. Nah, oke, lanjut. Berikutnya ada kunci T. Nah, ini sering kalian lihat pastinya ya. Nah, kenapa disebut dengan kunci T? Karena tentu saja bentuknya seperti T ya, seperti huruf T. Dan kunci T ini biasanya digunakan untuk membuka baut atau mur yang memiliki momen tidak terlalu besar. Dan tentunya baut yang tidak bisa dijangkau kalau kita menggunakan
kunci ring atau kunci pas atau kunci kombinasi dan kunci yang lainnya. Jadi kita bisa gunakan kunci T ini. Nah, kunci T ini juga ada beberapa ukuran biasanya. Kalau yang ini ukuran 14 mili ya, 14 mili. Biasanya itu ada ukuran 10 yang kecil, 8 yang paling kecil biasanya. Terus 10, kemudian 12, kemudian 14, yang ini itu paling besar biasanya 14. Oke, berikutnya ada kunci Allen atau biasa disebut dengan kunci L. Nah, kunci L ini umumnya digunakan untuk membuka dan memasang baut yang memiliki kepala baut berlubang gitu ya. Biasanya lubangnya pada kepala baut itu sesuai dengan bentuk dari kunci L-nya. Ada yang segi 6, ada juga kunci L yang bintang ya, berbentuk bintang, jadi L bintang namanya. Nah, kenapa disebut dengan kunci L? Tentunya karena bentuknya menyerupai huruf L ya, jadi disebut dengan kunci L. Oke, lanjut. Berikutnya ada yang namanya palu. Nah, palu atau hammer ya. Jadi palu ini ada beberapa jenis tergantung dari bahan palu yang digunakan. Kalau palu seperti ini palu besi ya, karena bahannya ini terbuat dari besi. Ada juga palu plastik, contohnya seperti ini. Nah, ini palu plastik. Kenapa disebut palu plastik? Karena bagian yang dipukul ini terbuat dari plastik. Ada juga palu karet atau rubber hammer biasanya. Nah, berikutnya ada tang ya. Tang ini berfungsi untuk menjepit benda kerja ya, menjepit bagian yang akan kita lakukan perbaikan. Misalnya kita mau jepit baut ini, kita mau ngamplas bautnya, kita bisa jepit pakai ini. Jadi tang ini berfungsi untuk menjepit benda kerja ya. Nah, tang ini juga ada berbagai macam, ada berbagai jenis. Kalau yang saya pegang ini namanya tang sambung slip ya, namanya tang sambung slip. Kenapa disebut dengan tang sambung slip? Karena di bagian ini, bagian sambungannya itu bisa digeser seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa geser. Nah, kalau kita membutuhkan cengkeraman yang lebih besar, rahangnya kita bisa geser seperti ini. Kalau kita membutuhkan cengkeraman yang lebih kecil, kita bisa geser seperti itu. Jadi ini tang sambung slip, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan slip joint plier. Nah, jenis tang yang lain ada yang namanya tang potong. Ini tang potong namanya, atau cutting plier namanya dalam bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa sehari-hari biasa disebut dengan tang potong. Kenapa disebut tang potong? Karena tang ini berfungsi untuk memotong sesuatu ya, suatu benda kerja. Misalnya kita memotong kawat, memotong kabel, dan lain sebagainya. Berikutnya ada yang namanya tang kombinasi. Ini ya, tang kombinasi. Nah, ini namanya tang kombinasi. Kenapa disebut dengan tang kombinasi? Karena selain sebagai penjepit, tang kombinasi ini juga memiliki rahang yang tajam, sehingga kita bisa gunakan untuk memotong suatu benda kerja, misalnya memotong kawat, memotong kabel, dan lain sebagainya. Jadi kombinasi antara jepit dan potong seperti itu. Berikutnya ada yang namanya fish grip. Nah, ini namanya fish grip, ini juga tang. Nah, tang ini disebut dengan tang buaya biasanya, atau bahasa Inggrisnya disebut dengan fish grip. Nah, fish grip ini atau tang buaya ini bisa kita setel ukurannya. Di bagian bawah ada tuas yang bisa kita putar. Kita bisa atur ukurannya. Misalnya kita mau jepit ini ya. Misalnya kita mau jepit ini, kita bisa pakai tang ini. Nah, dia langsung mengunci sehingga saat kita jepit dia tidak bisa bergerak lagi. Nah, kalau kita jepit pakai ini kan kita harus nahan itu supaya nggak gerak, itu kita harus tahan. Tapi kalau pakai tang buaya nih kita nggak perlu menahan karena sudah menjepit otomatis. Ukurannya juga bisa kita sesuaikan. Misalnya kita menjepit benda kerja yang lebih besar. Nah, ini kan tadi kecil ya. Nah, ini yang lebih besar lagi, kita bisa perbesar lewat tuas di bawah ini, baru kita jepit. Nah, seperti itu. Jadi ukuran rahangnya bisa kita sesuaikan atau kita bisa atur ya. Ini namanya tang buaya atau fish grip. Nah, berikutnya ada masih di tang. Ini ada yang namanya tang circlip, atau biasa di bengkel-bengkel disebut dengan tang snap ring, karena tang ini berfungsi untuk membuka dan memasang snap ring ya, pengunci. Tang circlip ini ada dua macam, jadi ini berbeda ya. Kalau kalian lihat ini bentuknya sama tapi ini berbeda. Nah, yang satu kalau kita tekan,
Nah, dia menjepit kan ke dalam. Nah, kalau yang satunya kalau kita jepit dia malah membuka. Nah, jadi yang ini tang sirklip internal yang menutup. Nah, kalau yang buka ini tang sirklip eksternal. Nah, oke, jadi itulah tadi macam-macam dari hand tools atau peralatan yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan seorang mekanik yang menggunakan tenaga manusia atau pakai tangan manusia ya. Jadi nggak pakai bantuan mesin apapun, kita hanya menggunakan tangan manusia. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menggunakan hand tools ini ya, alat-alat tangan ini. Bagaimana cara menggunakan hand tools yang baik dan benar. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.